Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah siap ya untuk kuliah kita hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Saya share screen dulu ya, bentar. Oke, baik. Pagi ini kita akan membahas mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Di sini sudah saya share screen-kan materinya dan nanti akan saya kirimkan ke masing-masing dari kalian. Mungkin nanti melalui admin dari kampusnya ya. Oke, kita mulai ini. Kita akan memulai materinya yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Berikut adalah kepustakaan, buku-buku yang bisa kalian lihat apa aja buku-buku yang bisa kalian jadikan referensi untuk menambah segala macamnya mengenai kepemimpinan. Kemudian dari materi ini apa yang akan diharapkan yaitu kalian mampu menjelaskan tentang bagaimana sosok kepemimpinan, bagaimana konsep mengenai kepemimpinan, kemudian mengenai kriteria pemimpin di bidang kesehatan masyarakat. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang hebat? Berikut saya berikan contoh beberapa pemimpin yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu contohnya adalah Napoleon Bonaparte, kemudian Mustafa Bisri, ada juga Margaret Thatcher, Adolf Hitler, dan Lao Tzu. Kemudian kita lanjutkan ke proses dalam kepemimpinan. Di sini menurut Forsyth, pertama resiprokal atau mutualisme, followership atau saling membutuhkan. Kemudian adanya timbal balik, juga ada transformasional, ada kerjasama atau kooperatif, kemudian proses yang adaptif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Di sini seorang pemimpin memiliki beberapa ciri, yaitu mementingkan penuntasan tugas-tugas, mengatur perilaku, memonitor komunikasi, dan mengurangi tujuan-tujuan yang tidak jelas. Apa yang dilakukan yaitu dengan orientasi tugas, perantara, orientasi hasil, fasilitas kerja, berpusat pada produksi atau proses, keterampilan, administrasi, pencapaian tujuan. Sampel dari sampel behaviors-nya, memerintahkan tugas, menyatakan sikap kelompok, mengkritisi pekerjaan yang buruk, melihat kelompok
harus bekerja untuk memenuhi kapasitas dan aktivasi koordinasi. Kemudian, ciri dari relationship leadership yaitu memelihara dan mendorong hubungan personal yang positif dalam kelompok persahabatan, saling percaya, keterbukaan, mengakui kinerja. Yang dilakukan yaitu dengan adanya hubungan orientasi di dalam perkumpulan, dukungan sosial emosional berpusat pada karyawan, keterampilan hubungan, pemeliharaan kelompok. Contohnya mendengar kelompok. Anggota berusaha memahami, bersahabat, dan mudah ditemui. Menjaga kesamaan dalam kelompok, menerima perubahan dengan baik. Ada banyak dari ciri-ciri pemimpin. Menurut Anda, apakah setuju jika pribadi yang introvert tidak layak menjadi pemimpin? Ayo coba dari masing-masing. Ada nggak pendapatnya? Kira-kira setuju nggak kalau orang yang introvert itu tidak layak menjadi seorang pemimpin? Kok nggak ada yang mau jawab? Siapa kira-kira yang mau jawab nih? Kok diem aja? Izin, Bu. Ya. Oke. Saudara Reza. Benar, karena orang introvert itu orangnya cenderung pendiam, Bu. Menarik diri. Atau suka terlalu berhati-hati gitu, Bu. Jadi untuk pemimpin kayaknya tidak memenuhi syarat sih kalau menurut saya, Bu. Demikian, Bu. Yang lain mungkin? Ada pendapatnya yang lain? Masa Reza aja? Siapa nih Bu? Sela? Atau Pak Firdaus mungkin? Pas, Bu. Yang lain? Izin, Bu. Ya. Silakan. Kalau menurut saya, seorang introvert itu cocok menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena seorang introvert itu pasti cenderung orang yang tenang dan tidak mudah panik. Jadi dia bisa menjadi pendengar yang baik dan menjadi seorang pemimpin menurut saya bisa. Oke, terima kasih. Lainnya lagi? Saya setuju dengan pendapat Sela, Bu. Karena orang yang introvert itu akan lebih leluasa mendengarkan dari ide-ide dari bawahannya. Karena dia orangnya lebih terbuka. Karena tipe introvert itu adalah pendiam dan dia lebih mendengarkan ide-ide dari bawahannya. Demikian. Oke. Coba kita lihat ya. Di sini, dari leadership emergence dari karena adanya banyak proses krisis kepemimpinan saat ini ya. Kalau menurut di sini sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu memang orang yang kalau kita bilang secara sifat mungkin banyak kelebihan dan kekurangannya, tapi di sini lebih kepada bagaimana orang itu bisa bersikap tegas. Terlalu tegas pun di sini juga mungkin bisa sulit jadi pemimpin, tetapi juga berlebihan pun juga tidak bagus. Jadi mungkin seorang pemimpin itu bisa menyesuaikan bagaimana
di posisi apakah dia, di dalam situasi yang seperti apa. Jadi disitulah mungkin bisa kita ambil posisi yang pasnya, namun secara teoritis memang menjadi pemimpin itu akan sulit jika sikap tegasnya itu kurang dan juga berlebihan. Jadi lebih bagus mungkin di tengah-tengah. Kemudian kurang peduli terhadap kualitas personal. Personal dalam artian di sini terhadap bawahannya atau staf-stafnya. Kemudian sifat yang introvert. Ternyata menurut penelitian ini sifat introvert itu kurang atau sulit, cenderung sulit ya untuk menjadi pemimpin. Tapi bukan berarti tidak bisa juga menjadi pemimpin. Orang yang memiliki emosi tidak stabil pun juga sangat sulit untuk menjadi pemimpin. Kurang teliti, kemudian tertutup terhadap pemikiran. Jadi ya tidak mungkin nggak bisa menerima masukan atau apapun. Kemudian ini dari segi urutan berada di dalam keluarga, urutan anak kedua, seperti mitos. Kemudian karakter yang lemah, jujur, berambisi, teamwork, berani, dominasi kurang, bersifat feminin, tidak narsistik, tidak ada niat menerima peran pemimpin. Kalau nggak punya niat jadi pemimpin, udah pasti nggak akan bisa jadi pemimpin. Tidak memiliki pengendalian diri yang ketat, dan tidak memiliki motivasi sosial. Kira-kira dari contoh sifat-sifat ini yang kalian miliki, yang kalian tonjolkan di diri kalian, ada nggak nih yang di sini? Coba yuk, karena kan kalian calon-calon pemimpin nih, yang kita harapkan supaya bisa jadi pemimpin di tempat kerjanya masing-masing. Ya paling tidak dari beberapa sifat ini bisa menjadi masukan untuk kalian. Kira-kira coba satu-satu sifat di mana sih kalian nih, bisa sebutin nggak? Kalian sendiri deh, menurut diri kalian tuh orang yang gimana? Bisa disebutin? Kira-kira yang orangnya pede-pede di sini? Atau yang memang punya niatan menjadi seorang pemimpin di dalam departemennya masing-masing, dalam unit kerjanya masing-masing. Pasti ada dong Pak Firdaud nih. Kira-kira dari sifat-sifat ini menunjukkan bahwa bisa menjadi seorang pemimpin. Pak Firdaud gimana? Atau Pak Dapot, Pak Reza mungkin? Kok diam ya? Pada ngantuk ya? Masih pagi loh. Silakan Reza. Bu, maaf Bu, saya kayaknya lagi lemot Bu. Oh, oke. Yang lain? Putus Bu. Yang lainnya? Adakah? Ibu
Tere. Bu Dewi ini nggak ada, sepertinya kan jiwa-jiwa pemimpinnya ada. Bu, sepertinya share screen-nya nggak jalan, Bu. Oh iya, Iya, Bu. kok diam saja kalian gitu. Bentar ya. Ini nggak bisa juga, Bu. ya? Belum, Bu, belum jalan. Belum. Hmm. Ini sudah. Ini sudah. Belum, Bu. Belum. Masih di bagian kepustakaan, Bu, kebacanya. Oh. Ini juga ya. Pengaturan Zoom-nya, Bu. Sebentar ya. Iya, Bu. Udah? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, dari sifat yang cenderung sulit menjadi pemimpin, kira-kira dari sini kalian memiliki sifat-sifat ini atau justru kalian bisa lebih dari ini atau seperti apa? Ada niatan nggak sih dari kalian untuk menerima peran menjadi seorang pemimpin? Karena kan ini pencapaian juga ya dari suatu pekerjaan. Coba di-share untuk keinginan masing-masingnya. Kira-kira yang sudah bekerja di taraf-taraf tingkatannya sudah hampir-hampir manajer atau apa, boleh di-sharing ke masing-masing teman-temannya, kira-kira. Gimana? Kok diam? Kok diam aja? Ayo, Zega. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu dikasih kesempatan. Jadi kalau menurut saya Bu, kalau kemampuan tuh pemimpin, ya setiap orang pasti memiliki untuk memimpin, terutama di dalam kepemimpinan, baik itu di dalam organisasi atau apa. Setiap orang pasti mau Bu, pasti mau ingin maju menjadi pemimpin. Nah, kalau untuk saat ini ya berkeinginan sebagai pemimpin, tapi masih dalam proses, bukan untuk langsung menjadi pemimpin gitu. Nah, Kalau iya. menurut aku gitu. Baik, terima kasih. Pak Reza, ada yang mau sampaikan?
Oke. Betul ya Pak Jega, semuanya memang berproses. Jadi mungkin untuk kalian yang sudah bekerja, ini bisa jadi salah satu acuan ya, atau mungkin juga hal yang bisa kalian pikirkan, kira-kira kalian orang yang seperti ini nggak sih gitu. Karena ini hanya sebagai contoh untuk seseorang yang mungkin ingin menjadi seorang pemimpin, namun dari sifat dan perilaku mungkin inilah yang perlu untuk dijadiin acuan. Berarti harus tegas, tidak kurang dari tegasnya dan tidak juga berlebihan. Kemudian peduli terhadap kualitas personal, ya peduli terhadap kualitas bawahannya, itu kan dia punya kompetensi apa, bisa diberdayakan untuk apa, kemudian sifat-sifatnya juga yang mungkin emosinya itu bisa diatur lah, karena itu kan diri kita sendiri. Kemudian ketelitiannya, lebih teliti lagi dalam bekerja sekarang ini. Kemudian pemikiran harus bisa juga terbuka. Nah, itu aja. Berarti bisa nerima ilmu pengetahuan yang baru, ada sesuatu hal yang baru, ya udah implementasikan gitu. Itulah seorang pemimpin, apa yang ada yang baru coba diimplementasikan di pekerjaan. Kemudian ya karakter dari yang lemah bisa jadi kita harus bisa teamwork, kerjasama dengan yang lain gitu. Kemudian bisa mengendalikan diri, itu juga memiliki motivasi sosial. Motivasi sosialnya ya dengan punya ya tujuan kedepannya secara sosial, untuk apa, untuk bisa memberdayakan masyarakat dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini tren kepemimpinan untuk saat ini. Dia ada dynamic leadership, itu mengatasi permasalahan dan kondisi yang cepat berubah menurut Tucker 2014, mungkin bisa dibaca nanti. Terus ada transformational leadership, tipe kepemimpinan yang dia membentuk atau transformasi budaya perusahaan ke daerah yang diinginkan. Jadi transformasional ini mendorong anak buah untuk maju sama-sama dengan perusahaan. Gitu. Ada juga dia transactional leadership. Ini kepemimpinan yang berdasarkan dengan reward atau punishment. Jadi ada penghargaan, ada hukuman. Gitu. Kemudian ada juga servant leadership, yaitu dia kepemimpinan yang melayani. Jadi apa yang kira-kira menjadi kebutuhan masyarakatnya, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakatnya, mungkin itu kita coba dukung, kita coba bantu, kita coba layani. Ya contohnya kayak mungkin di rumah sakit, apa sih kira-kira yang dimau oleh masyarakat gitu, pelayanannya kayak gimana ya. Kita bisa aja mencoba kalau ingin gitu, kalau ingin menggunakan servant leadership, ya kita berpikir bagaimana supaya kita bisa melayani masyarakat berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan dan apa yang masyarakat tuntut. Seperti itu contohnya. Bagaimana menjadi pemimpin kesehatan? Coba gimana? Kan rata-rata orang kesehatan nih, atau bekerja di instansi kesehatan. Kira-kira gimana jadi pemimpin kesehatan? Bisa dijawab, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik? Ayo.
kira-kira gimana jadi pemimpin kesehatan? Lu nggak jalan lagi screen share-nya? Iya, Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Bentar ya. Ini sudah? Sudah? Coba next slide-nya, Bu. Sudah bisa? Belum, Bu. Belum. Ini? Masih bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, Bu? Kalau ini? Oke, Bu, bisa, Bu. Ya. Bisa ya? Ya. Bagaimana menjadi pemimpin kesehatan? Coba yang kerja di dunia kesehatan atau di instansi kesehatan, coba bisa dikasih apa sih kira-kira nih jadi pemimpin kesehatan harus gimana? Ayo teman-teman. Nggak ada. Inilah salah satu contohnya di dalam berita. Munculkan screen share-nya? Belum, Bu. Belum? Enggak, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Izin Bu, Ya, coba masuk ke apa Bu, ke video setting mungkin biar kita setting ulang apa. ini nggak bisa. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini kan, nah, bagaimana jadi pemimpin kesehatan ya? Kalian nggak ada yang jawab. Ini bisa? Bisa, Bu. Ya bisa, Bu. Nah, pimpinan RS janji tidak ada uang muka tangani pasien gawat darurat. Inilah salah satu apa ya, tantangan kali ya bagi pemimpin-pemimpin kesehatan, mau rumah sakit, apalagi rumah sakit ya. Ya, Bu. Seperti ini, karena ini terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana kita seorang pemimpin harus bisa tadi memilih metode-metode yang tadi kita mau seperti apa sih, mau sebagai servant leadership kah? Salah satunya mungkin dengan ini, tidak ada uang muka dalam menangani pasien gawat darurat. Karena pasiennya udah gawat, masa udah gawat masih ditanyain biaya kan gitu. Itu mungkin akan menjadi dilema di dalam sebuah manajemen di dalam rumah sakit ya. Karena satu sisi kita harus menjadi atau memiliki motivasi sosial